Untuk praktek mikrotik pada paket 2 sendiri, kita memerlukan 2 router board. Yang pertama itu digunakan sebagai router board A, yang nanti akan kita gunakan sebagai web proxy, dan kedua adalah router board B untuk kita gunakan sebagai wireless wifi-nya ya. Dan pastikan kedua router board ini memiliki kabel adapter untuk tipe dayanya yang sesuai, agar nanti saat dicolokkan ke kabelnya dia tuh akan nyala sesuai ya. Dan untuk setiap mikrotik itu harus disambungkan ke ETH1 ya, dengan jaringan internet ISP-nya. Tuh masing-masing harus memiliki jaringan internetnya ya. Jika sudah tersambung dengan port ISP-nya, itu nanti lampunya otomatis akan menyala ya di bagian lampu port yang satu. Itu artinya mikrotik sudah tersambung dengan Ether 1 dari ISP. Dan nanti bisa memberikan internet untuk settingan mikrotik kita. Selanjutnya kita juga butuh kabel LAN, local area network, sebagai konektor dari mikrotik ke PC-nya. Karena kita akan menyeting mikrotik A terlebih dahulu, jadi kita sambungkan kabel LAN ini ke Ether 5 karena kita akan melakukan settingan. Dan sambungkan ini ke LAN port yang ada di PC ya. Ini tersambung pada ETH5-nya juga, port 5-nya. Konfigurasi siap kita laksanakan. Nah, yang pertama kita akan melakukan settingan pada router A terlebih dahulu. Di sini router A itu fungsinya untuk memberikan akses internet, tetapi dia dengan pemblokiran pada situs web proxy ya. Langsung saja kita buka aplikasi Winbox-nya. Nah, di sini sudah ada bekas settingan dari pengguna sebelumnya. Langsung klik connect. Kita reset dulu konfigurasinya karena bekas settingan dari orang lain. Di sini ke menu sistem, reset configuration, no default configuration, dan download backup agar konfigurasi IP-nya itu tidak ganda dari bekas sisa sebelumnya ya. Reset configuration dan yes. Pada saat proses reset konfigurasi pada mikrotik router board itu biasanya lampunya akan mati semua ya, karena dia baru saja melakukan reset settingan. Nah, nanti ini akan otomatis Winbox-nya itu keluar ya, terlogout, dan dia nanti akan terlogin kembali otomatis. Atau kalau misalnya susah untuk login secara otomatis lagi, tinggal di cancel aja, terus kita login ulang, di refresh. Nah, otomatis itu untuk nama yang mikrotik identity-nya itu akan bawaannya jadi mikrotik. Lalu kita klik connect. Langkah paling pertama dalam melakukan settingan itu adalah kita ubah identity pada mikrotiknya agar nanti saat kita melakukan ping konfigurasi itu tidak kebingungan router dari mana ke mana. Pertama kita ke sistem, di sini identity, ganti identitinya menjadi router salsa misal gitu ya. Tinggal di apply lalu oke. Selanjutnya setelah identity selesai, kita lakukan settingan pada IP. Sini langsung ke klik IP. Address, kalian boleh DHCP client dulu atau address dulu. Kalau saya biasanya itu addresses dulu. Address, klik tanda plus, masukkan IP address yang diminta pada soal 192.168.10.2/24. Untuk interface-nya itu yaitu Ether 2. Kita apply, lalu kita oke. Selanjutnya, kita lanjut settingan pada IP DHCP client. Di sini DHCP client-nya untuk menghubungkan ke ISP. Kita klik tanda plus, lalu DHCP-nya Ether 1 tetap karena dari jaringan internet, dan add default route-nya tetap yes. Apply lalu oke. Pastikan ini statusnya sudah bound ya. Kita close. Selanjutnya dari IP address DHCP client kita turun ke bawahnya lagi, tidak menggunakan DHCP server ya, karena settingan untuk PC-nya itu dia statik. Langsung saja kita ke firewall. Di sini ada beberapa fitur, pastikan untuk memilih yang NAT ya. Lalu baru kita klik tanda plus. Generalnya SRC NAT, out interface-nya Ether 1. Action-nya must go red. Ini nggak usah diapa-apain, apply oke. Plus lagi. Generalnya SRC NAT ubah jadi DST NAT, protokolnya 6 TCP, DST portnya kita isi 80, in interface-nya Ether 2. Kalau tadi out interface, kita menggunakan in interface untuk Ether 2. Action-nya kita pakai yang redirect to portnya yaitu 3128. Apply, lalu copy agar tidak usah manual lagi. DST NAT portnya 43. In interface-nya Ether 2, action-nya tetap sama, redirect dan to portnya 3128. Apply oke.
close. Untuk IP firewallnya udah selesai. Selanjutnya kita turun lagi ke bawah. Di sini ada settingan untuk web proxy. Namun saya biasanya itu ke settingan routingnya dulu. Kita ke routing OSPF. Ini di menu network, kita klik tanda plus, lalu kita cek untuk IP networknya itu berapa. Kita klik dari IP address dan di sini bisa dilihat untuk networknya itu tersedia berapa ya. Tinggal kita masukkan saja networknya. Kita klik. Lalu di sini jangan lupa tambahkan slash ya, karena banyak kasus dia itu salah tidak muncul karena dia belum memasukkan slashnya. Nah, di sini sudah masuk ya. Sekarang kita tinggal klik copy lagi, lalu masukkan untuk IP yang dari ISP 168.2.0. Ya, tinggal apply lalu oke. Ini semua statusnya sudah backbone. Jika routing OSPF sudah dilaksanakan, kita selanjutnya masuk ke menu IP lalu web proxy. Ini untuk settingan web proxy-nya ya. Jangan lupa diklik enable. Portnya ubah jadi 3128. Anonymous-nya nyalakan. Chat administratornya ganti dengan absen kita 28, terus tambah salsa@nesret.sch.id. Di sini nggak usah diapa-apain lagi, apply dulu, baru ke akses, baru klik tambah. Klik tambah DST hostnya. Kita ini pakai yang bintang dulu ya. Shift lalu bintang linux.org. Actionnya ganti jadi Denny. Apply lalu oke, close, oke. Untuk penyetingan pada router A-nya udah selesai. Selanjutnya kita lakukan pengujian. Cara untuk pengujiannya adalah kita pindahkan dulu dari ETH5 port yang nyambung ke PC itu ke ETH2 atau port 2-nya ya. Karena untuk pengujian itu kita memang menggunakan yang port 2. Selanjutnya kita klik kanan pada yang ikon bola dunia ini untuk jaringan kita, open network and sharing internet setting. Lalu kita change adapter option. Setelah itu double klik pada Ethernet, properties, double klik pada Internet Protocol version 4. Use the following IP address. Kita isi dengan IP address ETH2 dari router A, namun kita tambahkan IP satunya karena untuk kliennya 228.10.3. Dan di sini 192.228.10.2 karena dia itu untuk gateway ke ETH2. DNS servernya 192.168.2.254. Ini bawaan dari ISP dari Nesrek ya. DNS server 888. Oke. Close. Nah, di sini nanti akan langsung tersambung ya dengan jaringan internetnya. Sekarang kita lakukan pengujian pada web proxy terlebih dahulu ya. Caranya langsung saja kita masuk ke salah satu aplikasi untuk browser ya, browsing. Kita biasanya pakai Firefox. Kalau saya sendiri pribadi biasanya pakai Firefox. Untuk menghindari adanya kegagalan pada saat uji coba, itu pastikan agar kita itu mereset dulu hasil sebelum dari histori penjelajahannya ya. Caranya gini. CTRL Shift Del. Nanti di sini akan muncul beberapa hasil browsing dari yang sebelumnya, historinya ya. Ini kita clear agar nanti itu saat kita melakukan pengujian linux.org itu tidak ada bekas settingan dari sebelumnya. Kita masuk lagi ke Firefox setelah di close tadi. Baru kita ketikkan linux.org. linux.org, kita enter. Nah, sudah otomatis error forbidden, terblokir oleh saya administratornya salsa@nesret.sch.id. Berarti untuk pengecekan dari router A itu sudah baik ya, sudah bisa. Sekarang kita lanjut untuk settingan dari router B. Langsung aja masuk ke aplikasi Winbox-nya dan di sini nanti akan muncul menu untuk kita login ke router board yang B-nya ya. Seperti biasa tadi ini tuh sisa settingan dari bekas orang. Jadi kita ke sistem, reset
reset configuration, no default, dan do not backup. Baru reset configuration, yes. Nah di sini udah muncul lagi setelah di reset ya. Kita klik connect, baru ke sistem, identity, ganti dengan B router salsa. Kita apply, lalu kita oke. Setelah itu baru masuk ke menu wireless terlebih dahulu, karena nanti fungsi yang router B-nya ini untuk menyediakan jaringan internet secara wireless atau nirkabel. Kita klik yang tanda centang, double klik ke menu wireless, mode station ganti jadi AP bridge, bandwidth-nya ganti jadi BGN. Di sini MikroTik SSID-nya saya ubah dengan nama saya UKK 28, nomor absen dan juga salsa. Setelah itu ini nggak usah diapa-apain ya, apply, oke. Ini kita close aja. Dari wireless kita turun ke IP address, klik tanda plus, masukkan IP address yang diminta pada soal, yaitu 192.120.2/24. Untuk interface-nya kita gunakan WLAN 1, apply lalu oke. Setelah itu kita ke IP DHCP client. Di sini kita klik tanda plusnya, DHCP-nya header 1 tetap, namun at default route-nya itu kita yang klik no. Apply lalu oke. Searching sudah bound. IP turun lagi ke DHCP server dulu, kita setting untuk DHCP server. Klik yang DHCP setup, jangan yang tanda plus. DHCP setup, kita pilih yang WLAN 1, kita klik next, next, next. Address to give out-nya apabila dia itu muncul yang 20.1, kita remove value-nya agar dia itu addressnya sesuai dengan soalnya ya. Range IP-nya hanya dari 3 sampai 100. Setelah itu kita klik next, next. List time-nya kita atur menjadi 8 jam. Di sini 08.00.00, next, lalu oke. Sekarang kita masuk ke menu firewall. Firewallnya hanya satu settingan aja, sama NAT juga. Di sini kita generalnya SRC NAT, out interface-nya header 1, action-nya masquerade, to port-nya nggak usah diapa-apain, apply oke. Firewall-nya cukup satu aja. IP dari firewall turun ke bawah lagi hingga menu routes. Routes ini kita tambahkan gateway-nya, klik tambah tanda plus. Gateway-nya 192.168.2.254 untuk jaringan dari ISP Nesrek. Apply lalu oke. Pastikan di sini statusnya sudah S ya, AS artinya sudah tersambung dengan gateway. IP, lanjut lagi setelah routes kita turun ke web proxy, nggak perlu, langsung aja kita ke routing. Routing OSPF sama seperti tadi, menambahkan untuk network dari addressnya, klik tanda plus 192.168.2.0/24, apply lalu copy. Di sini 128.20.0/24, apply oke. Oke, sekarang tinggal kita pengujian. Cara pengujiannya mirip dengan tadi, berarti untuk kabel dari ETH5 yang ada di router B itu harus kita pindahkan dulu ke ETH2 dari router A, ke portnya ya, maksudnya port yang A, karena kita akan melakukan pengujian dan juga sekaligus pengecekan ping IP antara router maupun device. Kalau tadi web proxy-nya, sekali lagi ya, kita coba pengujian web proxy di router A, karena kita sudah terhubung ke port 2 di router A. Langsung aja masuk ke Firefox tadi, ketik linux KLB. Sip, masih sama ya kayak tadi bisa. Sekarang kita ke Windows R, CMD, di enter. Kita ping ke router A 192.228.10.2, enter, bisa TTL. Sekarang kita masuk ke router B 192.128.20.2, bisa TTL juga. Lalu sekarang kita ping ke dari PC ke handphone kita ya, karena handphone kita itu udah dapat IP yang tadi kita melakukan uji coba. Saya dapat IP 192.128.20.100. Nah, TTL juga ke HP. Lalu kita melakukan ping dari router boardnya langsung. Sekarang buka ke Winbox lagi, login ke router A. Di sini kita ke menu new terminal, kita ping ke router B 192.128.20.2 TTL. Pengujian di PC sudah selesai. Sekarang kita melakukan pengujian pada handphone. Kita buka yang handphonenya. Lalu tadi kan sudah terhubung ke jaringan internet ya.
kita masuk ke aplikasi Ping IP. Aplikasinya itu seperti ini ya, Ping IP. Di sini yang pertama kita coba untuk konekkan ke google.com dulu. TTL berarti dia sudah tersambung ke google.com. Sekarang kita masukkan IP ISP-nya 168.2.254. Apakah tersambung ke jaringan internet yang ada di Nesret? Tersambung. Lalu kita coba untuk masukkan router A 228.10.2. Tersambung. Kita coba ke klien router A 10.3. Tersambung juga. Sekarang lalu kita coba ke router B. Kita coba ke router B 192.128.20.2. Nah, ini juga TTL juga. Otomatis berarti semua pengujian sudah kita laksanakan dan berhasil, sukses.